Selamat siang sahabat OPJ. Kembali hari ini kita obrolan prestasi Jakarta yang mengambil tema tentang peran Bapak angkat untuk kemajuan olahraga khususnya di DKI Jakarta. Mana suaranya para sahabat OPJ? Kali ini saya Nauli Basa Silitonga, Wakabid, Humas dan IT KONI DKI akan memandu acara OPJ ini selama 30 menit ke depan. Saat ini kita kedatangan tamu yaitu Bang Ajis Muslim SH dan Bang Ananda Eko sebagai Bang Ajis sebagai Kabid Kemitraan KONI DKI dan Bang Eko sebagai Kabid Dana dan Usaha KONI DKI. Siap. Selamat siang Bapak-bapak. Selamat siang. Silakan perkenalkan diri ke sahabat OPJ. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz Muslim, DPRD DKI Jakarta Komisi E. Kebetulan saya ada di bidang kemitraan KONI DKI Jakarta. Terima kasih. Halo, selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anondo Eko, Kabid Dana dan Usaha KONI DKI sekaligus Ketua Ikatan Motor Indonesia DKI Jakarta. Kepada Bang Ajis, pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan ke Bapak, seberapa jauh Pak fungsi adanya Bapak angkat untuk para cabur yang di bawah KONI DKI Pak? Silakan Pak. Ya, menurut saya Bapak angkat ini sangat penting sekali ya untuk menunjang dan juga membantu para atlet kita. Ya, jadi kita bergotong royong, ya, bergotong royong, saling sinergi, ya, baik itu BUMD, BUMN, perusahaan swasta dan juga segala elemen masyarakat untuk mendukung para atlet-atlet kita, ya, agar supaya apa yang kita inginkan di KONI DKI Jakarta ini ya sampai dengan pentas dunia. Siap, terima kasih. Kembali Pak, strategi dalam sponsorship ini kira-kira gimana yang bagusnya Pak Ajis, Bang Ajis? Ya, jadi untuk strategi sponsorship ini, ya, yang pertama saya dari bidang kemitraan terutama, ya, kita akan koordinasi terus dengan instansi ataupun yang disebut Bapak angkat, ya, gimana caranya supaya sponsor ini tertarik dan ingin membantu untuk para olahragawan kita, ya, tentunya mesti saling bersinergi, ya, gimana caranya para sponsorship ini ya bisa menyumbangkan untuk olahragawan, kemudian juga bagaimana supaya sponsor ini mendapat keuntungan juga dengan dia membantu daripada olahragawan ini. Ya, tentunya di sini ada hubungan yang bersinergi, timbal balik dan saling menguntungkan. Ya, contohnya misalnya ketika membantu olahragawan ataupun cabur, ya, kita akan buatkan nanti di situ, ya, apakah itu bentuknya spanduk, banner dan sebagainya untuk produk-produk mereka. Dan perlu nih di sini juga kita melalui tim kita juga di KONI ini kan luar biasa nih. Ya, ada kegiatan ini kan bisa juga nanti ditampilkan untuk para bapak-bapak asuh itu. Ini untuk Bang Ananda Eko nih. Siap, Bang. Dalam bidang usaha, apakah cabur tersebut bisa membuat unit usaha, Bang Ananda? Jadi gini, kalau cabur-cabur sendiri kalau mau dibilang unit usaha itu kan bervariasi ya, bervariasi, beraneka ragam. Jadi saya ambil contoh kayak salah satu cabur yang memang saya jalani. Kami dalam menjalankan pembinaan atlet, kita selalu bermitra dan bersinergi dengan semua dinas-dinas ataupun instansi ataupun swasta yang ada. Jadi kita bermitra yang seperti tadi disampaikan oleh Bang Ajis, kita bekerja sama berkolaborasi dalam
saling menunjang untuk Ya. prestasi atlet-atlet ini menuju pentas dunia. Dalam arti mereka memiliki perusahaan itu memiliki program dana CSR yang kita maksimalkan untuk beriklan dengan Ya. menggunakan atlet-atlet yang kita miliki. Jadi kesempatan cabur-cabur untuk mengembangkan dana usaha itu sangat banyak potensinya, baik dari berbagai macam industri, ya kan? Karena gini, cabur manapun juga pasti ada industrinya. Seperti contoh kayak seragamnya, sepatu, perlengkapannya itu kan suatu bagian dinamika dan industri kebutuhan untuk olahraga. Jadi kalau dibilang dana usaha ya semua keterkaitannya untuk prestasi ataupun hasil kemajuan ya memang itu saling berkesinambungan dan nggak bisa ditinggalkan gitu loh. Bang Anando, nasihat abang untuk para sponsorship lah ya untuk usaha ini atau untuk bikin usaha, apa kira-kira saran dari Pak Anando untuk agar unit usaha ini bisa berjalan untuk cabur? Kalau dari saya ngelihat kepada dunia usaha yang ada, ayo kita tingkatkan prestasi olahraga. Karena gimana pun juga olahraga adalah suatu wadah jembatan ke semua linia sektor, ya kan? Tidak ada semua sektor yang tidak berolahraga. Jadi ya saya berharap semua teman-teman baik dari industri ataupun dinas-dinas terkait saling mensupport. Kita kembangkan potensi olahragaan ini khususnya yang ada di DKI Jakarta supaya atlet kita baik dari Jakarta bisa pentas ke dunia dan kita bisa bertanding dan bersaing secara keseluruhan di dunia luar. Ya, agar lebih santai dan semarak, mari kita berikan aplaus dulu untuk para narasumber kita. Jadi untuk penonton atau pemirsa IG KONI DKI, silakan Anda like atau memberikan pertanyaan untuk kita. Nanti untuk saya bacakan dan ditanggapi kedua narasumber kita. Apa udah ada pertanyaannya? Belum ya? Ya udah. Kembali kita ke topik kita Pak Aziz ya, Bang Aziz, Bang Eko, tentang peran Bapak angkat untuk kemajuan olahraga kita. Terkait program kebijakan, program apa yang sudah dan akan dilakukan bidang kemitraan ataupun Bang Ananda Eko, baik juga bidang usaha, untuk mensukseskan program KONI DKI menuju pentas dunia, Bang. Silakan Bang Aziz. Ya, kami dari bidang kemitraan, yang pertama kita berkoordinasi dengan instansi, baik itu BUMD atau BUMN dan juga pihak swasta dan juga segenap elemen masyarakat untuk mendukung program KONI DKI Jakarta dalam hal pendanaan. Kemudian juga kita juga akan persiapan juga dalam proses dari kemitraan, kita juga akan membuat nanti koperasi, tentunya koperasi KONI ini untuk membantu para olahragawan semata-mata semuanya kegiatan ini pada saat kita menjadi pengurus di periode ini tujuannya hanya ingin membantu membangun untuk para olahragawan atau atlet di DKI Jakarta. Menurut Bang Eko? Kalau dari saya, kebetulan saya di bidang usaha, walaupun kita satu bidang nih, hanya beda pintu, kanan sama kiri. Jadi gini, kalau dari kami juga intinya kita akan bekerja sama dengan teman-teman dari IT dan Humas. Dalam hal ini, ayo kita membuat satu panduan ataupun satu packaging lah, apa itu KONI DKI, sehingga kita memiliki nilai lebih yang kita bisa jual baik kepada pihak sponsor nasional ataupun luar negeri. Kan kita nggak nutup kemungkinan karena gini, kita punya potensi, kita punya atlet, kan kita punya sarana banyak. Kenapa nggak itu kita manfaatkan yang kita bisa nilai, kita olah, kita menjadi satu industri dan bisa menghasilkan. Kalaupun itu bekerja sama bisa dengan baik,
saya yakin insya Allah lah atlet-atlet kita ini semua kalau kesejahteraannya makmur, prestasi itu pasti akan tercapai. Begini Bang Ajis, menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2002 bab 11 yang menjelaskan bahwa pendanaan keolahragaan sudah memperbolehkan penggunaan dana CSR dari perusahaan. Bagaimana menurut Bang Ajis? Apa yang dilakukan untuk menggandeng perusahaan tadi agar bisa bermitra dengan cabur-cabur kita, Bang? Ya, saya rasa ini kan dari dulu juga sudah berjalan sebenarnya. Ya, tetapi untuk kegiatan ini kebetulan memang ini di bidang saya, ya saya akan terus laksanakan. Ya kita akan kembangkan lagi, kita akan koordinasikan dengan pihak swasta agar mereka lebih open lagi ya terhadap KONI DKI Jakarta ataupun juga kepada para olahragawan kita agar supaya kegiatan olahraga ini dan juga tentunya ya untuk para olahragawan agar mereka perhatikan juga ke situ ya biar supaya nanti apa yang disampaikan tadi oleh rekan saya ya ketika nanti olahragawan itu sejahtera saya yakin ya semangat spiritnya dia prestasinya akan meningkat. Biar untuk lebih mengenal Bang Ajis ini, selain anggota Komisi E DPRD DKI, juga Ketua Cabur Jujitsu Bang ya, Jujitsu DKI, dan juga Ketua Poli Jakarta Barat. Jadi beliau juga sangat pahamlah soal olahraga dan sangat paham bagaimana meningkatkan prestasi atlet ya Bang Ajis ya. Jadi artinya mungkin Bang Ajis ini sudah tahu apa asam apanya dalam membina prestasi itu ya Bang ya. Nah, artinya untuk meningkat prestasi itu tak lepas dari anggaran. Itu Bang Ajis ya. Untuk sahabat OPJ mana aplausnya? Ini untuk Bang Anando nih ya. Siap. Dengan undang-undang yang baru itu, jika ada cabur mendapatkan endorse dari salah satu perusahaan, perlukah berkoordinasi dengan bidang usaha? Itu loh. Jadi untuk mengendorse-nya. Jadi gini, kalau mereka dapat langsung, ya silahkan aja monggo aja. Mungkin kan memberi laporan ke kita. Jangan sampai kita dari bidang dana usaha mendapatkan satu brand yang akhirnya benturan. Ya kan, tapi kalau memang, ya intinya saling berkomunikasi lah. Kalaupun memang cabur-cabur juga perlu apa ya, kita bisa diskusi, kita juga bisa saling support gitu kan. Kita bisa saling support. Jadi juga jangan sungkan-sungkan pada teman-teman cabur, misalnya ada kegiatan, ada apa, ya kita diskusi sama-sama, kan kita bisa menjalankan mencari sponsorship untuk kegiatan-kegiatan mereka. Jadi nggak usah khawatir, kalaupun cabur mendapatkan endorse, kita pasti akan support, kita akan dukung. Kalau perlu, kita bantu mereka untuk meyakinkan para sponsorship ini. Jadi dalam usaha ini nggak perlu kaku-kaku Bang ya, antara cabur. Jadi kita mengalir aja Bang ya. Yang jelas tidak melanggar aturan dan tidak tetap sesuai aturan gitu. Betul, tidak melanggar aturan dan dana itu bisa berguna untuk memajukan cabur tersebut sehingga hasil bisa maksimal dan optimal. Kalau dari Bang Ajis gimana tadi soal endorse untuk? Ya, kalau di bidang kemitraan tentunya kan kita juga tadi saya sampaikan ya kita ke depannya ada rencana mau bikin koperasi. Jadi kita akan cari dana-dana yang jelas bidang kemitraan ini tidak mau menerima uang dari APBD. Kita mau berdiri sendiri. Ya makanya kita bentuklah koperasi agar supaya nanti seluruh dari CSR lain sebagainya masuk ke anggaran itu kumpulnya di koperasi. Ya koperasi kan kita tahu sendiri bahwa ini untuk kita semua. Ya jadi kita pusatkan di situ ya nanti dibagi-bagilah untuk ke para olahragawan ataupun ke cabur-cabur yang membutuhkan pada saat kegiatan. Ya, keuntungannya koperasi ini ya untuk kesejahteraan seluruhnya. Ya, maka dari itu kita mau
berdiri sendiri, kita akan bentuk koperasi itu tidak mau menggunakan atau dibantu dari anggaran APBD. Kita akan cari sendiri ya dari pihak swasta, CSR apa dan sebagainya, kita tumpuk taruh jadi satu pintu di koperasi. Nah disitulah baru nanti kita akan berikan ya kepada cabur-cabur yang membutuhkan. Percayakan kami pada perusahaan ini, yang jelas kami tekad bersama ya untuk membangun KONI Jakarta ke pentas dunia. Siap. Artinya Bang Ajis kan saya paham dengan aturan dana hibah. Ya. Ya kan Bang Ajis kan di Komisi E yang tahu persis, yang saya tahu persis Komisi E itu membidangi termasuk KONI. Ya. Jadi itu tidak akan berbenturan ya Bang ya dengan dana hibah dari Pemprov DKI Ya. dengan usaha tadi nggak Ya. ada Pokoknya melanggar. kita nggak mau sekali tersangkut paut masalah uang dari Pemprov DKI Jakarta atau PBD. Kita mau mandiri, kita mau sendiri. Ya. Tujuannya kita di situ hanya ingin membangun ya KONI DKI Jakarta ini sampai dengan apa cita-citanya ke pentas dunia. Tentunya kita akan perhatikan juga kepada para atlet-atlet kita di DKI Jakarta untuk kesejahteraannya. Siap. Mari tepuk tangannya. Dari sekarang kita membacakan dulu. Udah ada dari komentar dari penonton kita. Tadi ada saya lihat itu dari Ibu Donda HTGL. Sejak kapan Bapak Ananda berdiri Bapak angkat untuk prestasi olahraga di KONI DKI Jakarta? Terima kasih. Terus itu untuk Pak Anando nanti ya Bang. Sejauh ini sudah berapa Bapak angkat yang support untuk KONI DKI? Ini kayaknya yang pakem menjawab ini Bang Ajis lah sama Bang Anando. Silakan Bang Anando, yang pertama Ibu. Baik, terima kasih Bu Donda ya. Ya, Donda HTGL. Bu Donda HTG. Jadi gini, kalau bicara Bapak angkat itu sejak kapan? Sebenarnya dari masa ke masa, zaman ke zaman tuh namanya olahraga khususnya cabang olahraga pasti ada Bapak angkat gitu, nggak mungkin nggak lah. Tinggal gimana caranya pendekatan iya kan, cabur-caburnya masing kepada salah satu, kasarnya Bapak angkatnya sebagai donaturnya lah gitu. Dan mungkin kalau dulu sih ada ya, setiap dari pemerintah daerah ya, mungkin diwakili oleh si A, si B, si C yang bertanggung jawab konsen fokus kepada masing-masing cabur. Jadi sehingga untuk informasi dan koordinasinya lebih jauh. Nah mungkin kan beberapa tahun ini kita diajarin untuk bermandiri ya, dengan mandiri ini tetapi adalah beberapa cabur yang memiliki Bapak angkat seperti itu. Jadi kalau sejak kapan, dari zaman ke zaman, tahun ke tahun, itu sudah berdiri semenjak ya olahraga ini berjalan dari masing-masing cabur. Dan yang penting Pak Anando, Bapak angkat itu biasanya mau memberikan demi prestasi ya Pak Iya, Anando. betul, Ya. karena dia Artinya juga untuk hobi. meningkatkan Ya. prestasi. Ya, Betul. Itu rohnya ya. Iya. Ini Kiki saja. Sejauh ini sudah berapa Bapak angkat untuk yang support untuk KONI DKI? Silakan Bang Haji. Ya, jadi kepengurusan kita saat ini ya kita sifatnya baru hanya pendekatan dan koordinasi ya untuk calon bapak-bapak angkat ini. Ya, kenapa? Karena tadi saya sampaikan ya untuk nanti bapak angkat ini ketika dia mendonasikan ya itu jatuhnya nanti ke koperasi. Koperasi ya. Ya, koperasi dalam tahap pembentukan ya, doain biar cepat ini selesai. Jadi nanti itu koperasi independen. Ya pengurusnya, manajer apa di situ di luar daripada kita. Kita mau netral ini semuanya. Kita mau transparan. Biar supaya bapak-bapak angkat ini lebih percaya lagi nantinya bahwa memang apa yang mereka sumbangkan betul-betul untuk kesejahteraan para olahraga kita. Ya. Saya, Bang Haji, saya pribadi sangat respect dengan statement Bang Haji, transparansi ini. Dan memang ini yang diharapkan semua orang, saya rasa ya. Jadi kita tidak tersangkut dengan masalah-masalah apalah gitu loh. Kalau transparansi itu saya rasa semua clear ya Bang ya. Jadi tidak ada yang bisa mempertanyakan apakah ini. Ada lagi pertanyaan? Belum ya. Jadi
Mungkin ini Bang Ajis ya, untuk sebelum kita mendengar atau membacakan pertanyaan dari penonton OPJ kita sudah jauh tadi menanyakan yang lain soal sponsorship dan Bapak angkat ini. Kita langsung, saya ingin menanyakan seperti acara kita ini aja, Pak. Ya, ya. Menurut Bang Ajis atau Bang Anando, bisa nggak acara OPJ obrolan prestasi Jakarta ini mendapatkan sponsorship atau Bapak angkat? Iya, kalau menurut saya dari bidang kemitraan ini kan cukup bagus. Ini salah satu media, ya. Sekarang ini kan yang kita ketahui memang media online terutama itu kan cepat sampai ke medsos, ke masyarakat, ya. Ini penting sekali. Ya, kami dari bidang kemitraan, kalau memang semua nanti ada masukan-masukan dari Bapak angkat semua, ini kan salah satu kelengkapan kita. Ya, kita akan alokasikan juga untuk di sini. Ya, kira-kira itu. Pasti. Dari Pak Anando sama juga. Pasti. Udah pasti. Nggak mungkin. Mana tepuk tangannya? Ini kan pintu informasinya kita keluar. Ada pertanyaan dari penonton lagi? Ini dari pick_2208. Syarat jadi Bapak asuh apa aja ya Pak Ajis? Kita lagi. Ya, Anando. kalau Bapak asuh ya nggak ada syaratnya. Yang jelas pada saat dia memang berjiwa sosial, baik itu individu ataupun perusahaan, memang ada itikat baik, jiwa sosial, dia ingin membantu KONI DKK untuk kemajuan olahraga, ya tentunya kita terima. Serasa nggak ada untuk syarat-syarat ABC-nya itu nggak ada. Ya dipermudah aja lah, orang mau bantu beramal. Ya saya rasa dermawan, dermawan. Nggak perlu syarat-syarat. Nggak perlu ada syarat-syarat. Niat yang syaratnya. Yang penting niat. Sama, gimana Bang Ya Anando? sama lah. Orang udah niat baik, tinggal kan gini. Kadang-kadang kan orang melihat kalau satu perusahaan mungkin melihatnya secara global. Ya. Tapi kalau Bapak angkat satu, biasanya spesifik kepada dia hobinya cabornya apa itu. Nah, itu lebih dominan gitu. Kalau perusahaan pasti ngeliatnya terhadap keseluruhan. Ya, Akan mensupport mungkin ke instansi, ke Usahanya. KONI, provinsi kah atau gimana. Tapi kalau Bapak angkat, saya rasa sih biasanya langsung hobinya dia misalnya atletik, pasti larinya ke atletik. Hobinya dia sepak bola, nah kan gitu. Jadi Poli. itu biasanya seperti itu gitu loh. Yang cuman ya siapapun juga ya kami bersyukur dan berterima kasih kalau memang ada dermawan yang disampaikan Pak Ajis tadi yang hobi olahraga untuk membantu kemajuan olahraga atlet DKI untuk menuju pentas dunia, kami sangat berharap dan berterima kasih banyak. Dan saya juga yakin kayak Bang Ajis sebenarnya sudah jadi Bapak angkat menurut saya. Karena selama ini membina Poli itu saya rasa membutuhkan banyak dana ya Bang Ajis ya. Begitu juga Bang Anando ini di IMI ya Bang ya. Saya rasa sudah sangat berbuat banyak lah ya. Nantinya tinggal merangkul yang lain ya Bang ya. Iya. Silakan Pak Saras. Pertanyaannya. Menanyakan bagaimana soal tanggung jawab setelah mendapatkan Bapak angkat. Jadi gini, bagaimana soal tanggung jawab ya setelah mendapatkan? Silakan Bang Ajis. Ya, setelah mendapat Bapak angkat, kemudian kita akan salurkan, nanti kepada atlet DKI Jakarta. Ya, dan kita juga punya cita-cita berharap, ya, jangan hanya pada saat atlet dibutuhkan jadi juara kita butuh atlet, setelah itu kita nggak perhatikan mereka. Ya, saya berharap juga bahwa Pak Angkat ini bisa juga merekrut para atlet kita untuk bekerja di perusahaannya atau lain sebagainya. Yang kedua, ya mudah-mudahan dari koperasi ini kita memikirkan juga kalau memang setelah dia menjadi atlet, ya minimal kita harus juga memikirkan bagaimana atlet ini punya rumah. Ya, pokoknya di bidang kemitraan ini kita betul-betul ya kerja hanya untuk kepentingan olahraga dan atlet. Kemudian juga ini transparansi. Nanti keuangannya boleh Bapak Asuh juga cek kemana itu larinya keuangan itu. Ya, pokoknya kita ada di sini ya mencari dana untuk kepentingan para atlet dan Bapak Asuh silahkan dicek
ya keuangannya nanti. Makanya saya berniat itu tadi ya kita akan mendirikan koperasi biar independen, ya biar bisa dikontrol sama siapapun keuangan itu. Menurut Bang Anando gimana? Saya nambahin aja. Ya, Yang menambahkan. pasti beban moral Ah. setelah adanya Bapak Asuh, Ya. cabur tersebut dan atlet-atlet harus tambah semangat. Yang Ya. pasti harus menjadi yang terbaik di nasional ataupun di dunia. Itu aja, Bang. Hanya menambahkan dari yang disampaikan, nggak mungkin kalau udah ada seorang Bapak Asuh yang siap mensupport, nggak menjadi terbaik. Harus target, tanggung Harus jawab kita- moral kita harus menjadi yang terbaik. Ya, memberikan ke Yang memberikan, Bapak Asuh ya, itu ya. memberikan podium tertinggi setiap kejuaraan. Ada pertanyaan lagi? Mana? Ini ada lagi nih Bang Ajis, Bang Anando, pertanyaan. Titika. Bolehkah rokok jadi sponsor olahraga DKI, namun atlet tidak merokok, tidak boleh merokok? Gimana nih Bang Ajis ini? Iya, memang luar biasa ini. Kalau kita tahu, kita lihat terutama bulu tangkis. Ya, Itu kan jarum. Luar biasa itu. Ya, tapi ya ada sebagian warga masyarakat ya kadang-kala yang nggak setuju. Ada Ya, ada rokoknya di situ. Padahal kan ini cuma iklan. Ya, dia nggak tahu gimana itu untuk membesarkan atlet dari nol sampai ke dunia bulu tangkis. Luar biasa itu rokok jarum. Ya, harusnya kita berterima kasih. Ya, memang rokok tidak baik kesehatan, tapi untuk olahraga cukup mendukung. Ya, saya sih kalau menurut pribadi saya, katakan saya nerima aja dari mana aja. Tapi nanti berbenturan nggak dengan pergub? Saya belum lihat pergubnya nih, apa boleh atau enggak ya. Ya, yang merokok ini ya. Iya, yang Yang merokok lagi- ini untuk rokok ini untuk membantu olahraga kita. Ya, kalau secara pribadi atau pengurus saya sih oke-oke aja, setuju aja untuk itu semua. Ya, tapi jangan sampai juga nanti kita berbenturan dengan pergubnya. Nah, saya belum paham untuk itu, ya nanti kita cek lagi. Iya. Ya, untuk itu. kalau Bang Anando Gini, soal gini. rokok ini. Kalau soal rokok, jadi sebenarnya nih, kalau mau dibilang nggak bisa dipungkirin lah. Ya. Perusahaan rokok itu memiliki dana CSR paling besar, Ya. ya kan? Sebenarnya itu disuruh kumpul dua aja, taruh di KONI, sehat ini langsung semua cabur. Saya yakin dan optimis kok gitu loh. Ya Harus kan? sehat, ya. Cuman kan yang jadi masalah dalam hal ini ada kebijakan pergub, ya kalau nggak atau perda saya juga Dilarang kurang. merokok ya. Bukan. Rokok tidak boleh beriklan. Iya, beriklan. Iya kan, Di- seperti itu. di Nah, olahraga. cuman yang seperti tadi disampaikan kayak bulu tangkis kan Nah. itu udah brandnya dengan brand rokok jarum. Tapi kan kita melihat sekarang tidak jarum yang ditampil tapi foundationnya. Foundationnya. Jarum Hal poliasi. itu pun banyak di kegiatan konser musik ataupun olahraga juga tidak menjadi nama brandnya tetapi kayak tagline-nya Iya, atau masih yayasannya lah, itu yayasannya. masih berjalan karena dan itu gimana pun juga sangat banyak membantu perusahaan-perusahaan rokok dalam kemajuan industri olahraga ini. Jadi artinya Bang Ajis ya, seperti Bang Ajis tadi bilang ya, nanti dilihat dulu pergubnya Bang ya. Iya. Iya. Apakah berbenturan dengan iklan sponsorship dari Iklan, produk iya. rokok ya. Tapi Bang, ya? saya setuju tadi mau sampaikan tuh ya, kayak jarum ada foundationnya, mungkin kita ngarahnya ke situ nanti. foundationnya. Ya, dibentuk masing-masing produk-produk yang kaitannya dengan olahraga yang tidak komplain dari masyarakat itu lebih bagus nanti dari perusahaan itu bikin semacam yayasan lah. Nah, itu yang ditampilkannya nanti. Rasa itu bagus juga ini. Mana aplausnya? Biar masih ada pertanyaan ya? Tim belum ya. Mungkin udah ini Bang ya. Kita udah sampai di penghujung acara ya Bang ya. Ini kira-kira khusus Bang Ajis nih. Apa nih saran-saran Bang Ajis ya? Soal Bapak angkat ini nih. Silakan Bang Ajis. Ya, saya selaku bidang kemitraan, ya, saya mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, ya, terutama BUMD, BUMN, ya, perusahaan swasta, sama-sama kita bergotong royong, ya, membantu para atlet KONI DKI Jakarta
ya tentunya mau membantu untuk kemajuan karena KONI Jakarta ada tekad ya sampai dengan pentas dunia. Dan terakhir ya kita harus perhatikan juga untuk para atlet-atlet kita kesejahteraannya. Terima kasih. Bang Anando, kira-kira apa? Saran-saran abang, Bang? Ya, kalau dari saya sendiri ya, saya berharap dengan adanya obrolan di siang hari ini, banyak yang melihat dan banyak yang terbuka hatinya, yang untuk saya komit siap menjadi bapak angkat cabang olahraga, salah satu cabang olahraga, sehingga semua apa yang kita cita-citakan, yang kita inginkan, kita menjadi atlet DKI, tidak hanya mendominasi di wilayah di provinsi ataupun nasional. Berharap dengan tagline Ketun kita harus mampu menjadi manggung di pentas dunia dan mendapatkan podium terbaik. Mana tepuk tangannya? Jadi terima kasih Bang Abdul Aziz. Terima kasih Bang Anando yang sudah meluangkan waktu memberikan penjelasan kepada pemirsa obrolan prestasi Jakarta, yang mana kalau warga Jakarta atau warga manapun untuk mengetahui prestasi atlet Jakarta ya nonton di OPJ ini, Bang. Ini salah satu media yang paling akurat, Pak. Jadi kita di sini ngobrol banyak. Jadi sampailah kita di penghujung acara ini, Bang, ya. Terima kasih untuk para sahabat OPJ. Jangan lupa setiap hari Kamis pukul 2 siang untuk tetap menyaksikan obrolan prestasi Jakarta. Dan jangan lupa juga subscribe ya, biar acara kita ini tetap berjalan dengan bagus ya, Bang. Ya. Siap. Demikian kami akhiri obrolan ini dengan mengucapkan selamat siang untuk kita semua. Alhamdulillah.